Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, kaifa halukum? Bi khair, alhamdulillah. Semoga keadaan kalian selalu sehat dan selalu terlindungi oleh Allah. Amin ya mujibas sa'ilin. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar berkah ilmu manfaat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini mari kita mengenal Rasul-Rasul Allah ya. Kita mengenal Rasul-Rasul Allah. Nah, pengertian dulu biar tahu. Ada nabi, ada rasul. Kan biasanya kalian pernah dengar itu kan. Nabi itu siapa, rasul itu siapa? Kalian harus tahu. Tidak selalu harus tiba-tiba menyebutkan. Karena rukun iman itu ada 6. Iman pada Allah, iman pada malaikat, juga pada kitab-kitab Allah, iman pada Rasul dan hari kiamat, juga pada qada-qadar Allah. Iman pada Rasul berada pada urutan keempat. Di sini ada kadang orang nyebut Nabi Muhammad Rasul Adam. Nah, pengertiannya apa? Pengertiannya begini. Nabi adalah orang laki-laki yang dipilih Allah, diberi wahyu, tapi untuk dirinya sendiri, nggak disebarkan ke orang lain, tidak diwajibkan untuk berdakwah. Sedangkan pengertian Rasul adalah orang laki-laki yang dipilih oleh Allah, diberi wahyu untuk dirinya, juga untuk umatnya. Tadi berdakwah, itu Rasul. Oke, itu bedanya. Seorang Nabi belum tentu Rasul, tetapi seorang Rasul sudah pasti beliau adalah Nabi. Nah, seorang anaknya Nabi atau Rasul pasti menjadi Nabi atau Rasul. Karena itu memang keputusannya Allah, sudah jelas di Al-Quran. Makanya Rasulullah Muhammad itu putra-putranya yang laki-laki itu meninggal pada usia yang belum balik. Karena apa? Karena dikhawatirkan ketika putranya Rasul Muhammad tetap hidup pada saat balik, maka wajib menjadi Rasul juga kayak bapaknya. Lah, padahal bapaknya sudah punya julukan Nabi Khotamul Anbiya, Nabi akhir zaman. Kalau sampai anaknya jadi Nabi, kisahnya berlanjut lah. Nah, episodenya masih panjang. Nah, siapa saja Rasul-Rasul yang wajib kita imani dan kita yakini bahwa mereka adalah utusan Allah? Tara! 25 Rasul, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Dzulkifli, Su'aib, Yunus, Harun, Musa, Ilyas, ya, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Ini yang paling diingat, yang sering keluar dan muncul karena itu adalah bapaknya para nabi. Siapa? Rasul Ibrahim. Rasul Ibrahim ini mendapatkan julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, sebab putranya dua-duanya jadi nabi. Punya 2 istri, punya 2 anak, dari masing-masing istri satu-satu. Kedua-duanya jadi nabi dan rasul, makanya disebut punya julukan Abul Anbiya, Khalilullah. Makanya ini biasanya jadi pertanyaan, Rasul Ibrahim urutan keberapa ya? 6. Rasul Ismail urutan keberapa ya? 8. Ke-9 Nabi Ishak. Nabi Ishak itu juga putranya. Jadi Abul Anbiya, Rasul, seorang Rasul, ayahnya para nabi. Berikutnya, sifat-sifat wajib bagi Rasul. Siddiq artinya benar, selalu benar, sing diomong gak bejo. Amanah, dapat dipercaya. Dikasih wahyu 6 ayat, ya disampaikan 6 ayat, gak bejo. Rasul itu wajib punya itu. Tabligh, menyampaikan. Jadi apapun yang disampaikan lewat Jibril harus wajib disampaikan kepada umatnya. Itu kewajiban seorang Rasul. Fatonah, itu ketikannya ada kesalahan. Fatona artinya cerdas tangkas. Loh, apa gunanya Bun seorang Rasul harus cerdas? Iya, ketika umatnya rotok banggel, ketika umatnya sulit diarahkan, seorang Rasul yang cerdas akan punya inisiatif untuk memecahkan setiap masalah. Ketika umatnya bertanya, ketika umatnya ingin diarahkan pada arah yang bagaimana, seorang Rasul wajib memiliki sifat fatonah, kecerdasan, sehingga mampu menemukan solusi untuk umatnya. Rasul-rasul macam-macam. Ini ada rasul terkhusus. Jadi di antara rasul masih ada rasul khusus, yaitu rasul-rasul ulul azmi. Yang berarti rasul yang memiliki kesabaran, ketabahan yang luar biasa dalam berdakwah menyampaikan agama Allah. Ya apa gak sabar ya? Nabi Nuh saja membuat bahtera atau kapal besar. Data umatnya yang tidak mau menyembah kepada Allah itu membuang kotorannya di
dalam situ. Nabi Nuh juga nggak marah mendoakan mereka. Akhirnya mereka punya gatal-gatal, akhirnya diambil sendiri itu kotorannya. Nabi Ibrahim sabarnya luar biasa, disuruh membunuh anaknya sebagai korban juga dilakukan, asalkan itu tugas dari Allah. Nabi Musa ini ketabahannya luar biasa, sampai dikejar sama Fir'aun waktu masih bayi. Nah, jadi anaknya Fir'aun dan angkatnya juga setelah itu lari dari kejaran. Subhanallah, macam-macam. Nabi Isa pun ketabahannya luar biasa karena terlahir tanpa ayah. Nabi Isa diciptakan Allah kun fayakun, langsung ke dalam rahimnya ibundanya. Nabi Muhammad terlahir tanpa ayah, ditaruh di sana dengan dihujat para kafir Quraisy. Masya Allah. 5 orang ini, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Kalau disingkat NIMIM, N-nya Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nah, ini biodatanya. Nabi Nuh ini usianya 950 nggih. Umatnya lho rek, ada riwayat menyatakan hanya 8, ada yang menyatakan 20, macam-macam. Ini sebutannya kaumnya namanya kaum Nuh. Nabi Ibrahim sebutannya berada di tempat diutus daerah selatan Babilonia, Irak, keturunannya 13 termasuk Nabi Ismail. Al-Quran menyebutnya sebanyak 69 kali. Nabi Musa bin Imran, nama ibunya Yukabat. Ini ada pelajaran kita, namanya Yukabat. Nah, itu anaknya digelincirkan di Sungai Nil, ditemu sama istrinya Fir'aun, dijadikan anak. Siapa istrinya Fir'aun namanya? Siti? Siapa? Yang satunya, yang ini Yukabat itu ibu aslinya, ya. Terus setelah itu kan diambil sama istrinya, dijadikan anak angkat. Nah, Siti ini Nabi Isa bin Maryam. Satu orang tok di dunia ini yang dinisbatkan punya, biasanya kita kan bin ayahnya, tapi Nabi Isa bin Maryam binti Imran. Jadi ibunya yang ditaruh di situ karena memang tidak ada ayahnya, karena terlahir kun fayakun. Ini Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad bin Abdullah panjang sekali. Jumlah keturunannya ada 7. Putramu Nabi Muhammad memiliki putra berjumlah 7. Itu jumlahnya 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Az-Zahra kesayangan. Nah, itu putranya. Al-Quran menyebut Rasulullah Muhammad sebanyak 25 kali, nggak terlalu banyak. Tapi itu Rasul kesayangan. Karena sudah ada janjinya Allah bahwa tidak akan masuk surga kecuali umatnya Muhammad sudah masuk ke dalam surga semuanya. Saking sayangnya. Bahkan ada sebuah riwayat menyatakan, aku tidak akan menciptakan langit, bumi, serta isinya Muhammad kalau tidak aku menciptakan ruh Muhammad di dalam surga sebelumnya. Subhanallah. Rasul kita itu Rasul kesayangan loh. Makanya kita seharusnya mencontoh beliau dengan segala macam akhlakul karimah, rahmatan lil alamin. Hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah adalah kita semakin menjalani hidup dengan tenang. Rasul-Rasul itu seperti itu. Berjalan, berdakwah dengan segala macam cobaan dilakoni. Semakin rajin beribadah dengan cobaan, Rasul-Rasul itu tetap beribadah kepada Allah. Takut berbuat tidak baik, berbuat dosa, takut. Rasulullah seperti itu, semuanya. Berhati-hati dalam berbuat. Karena apa? Seorang Rasul kalau berhati-hati dalam berbuat akan menyatakan sebuah kebijaksanaan. Kita juga seperti itu. Dalam berbuat kita harus memikirkan 1-2 kali. Ada manfaat dan mudaratnya, ada manfaat dan kerugiannya, kita harus tahu. Semakin rajin belajar, itu wajib. Itu yang harus dicontoh. Karena Rasul-Rasul itu cerdas tangkas bukan karena dia diam atau tidur. Beliau semuanya rajin belajar. Rasulullah itu tidak sekolah, tidak bisa apa-apa, tapi kenyataannya Rasulullah mau belajar. Itu yang paling bagus. Menghafalkan Quran sehingga Rasulullah menjadi cerdas tangkas. Demikian yang bisa Bunda Is sampaikan. Tetap jaga diri kalian. Semoga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang muttaqin dan bisa ditambahkan kesabaran ketabahan seperti para Rasul ulul azmi. Ingat, kalian semuanya jaga diri, tetap semangat. Semoga kita selalu diberi Allah limpahan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.